Ya, selamat siang semua listener, apa kabar siang hari ini? Bersama saya Emil Faris, saya akan kembali hadir dalam Smart Journal dari Radio Smart FM, part of KG Radio Network. Semua listener, tim penggerak PKK Sulsel menjadi pelopor program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau KISAK di Indonesia. Program ini merupakan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PKK tahun 2021. Dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi pertama yang menindaklanjuti hal tersebut. Launching KISAK dilakukan oleh pelaksana tugas PLT Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Naomi Oktarina, didampingi Kepala Dinas Catatan Sipil Sulsel, Sukarniati Kondolele, di sela-sela acara pembukaan Hari Kesatuan Gerak PKK Provinsi Sulsel di Makassar. Launching KISAK juga ditandai dengan penerbitan 49 dokumen kependudukan di masing-masing kabupaten kota. Naomi mengatakan PKK senantiasa berusaha ikut andil dalam kemajuan Indonesia melalui program-programnya, termasuk mendorong kemampuan masyarakat memperoleh berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, dan sebagainya. Melalui program KISAK ini, PKK Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Kota akan bersinergi bersama-sama menyadarkan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan sehingga dapat mengakses pelayanan publik, mulai dari akte kelahiran hingga KTP yang sangat dibutuhkan. Ya, semua listener, inilah salah satu informasi yang akan hadir dalam Smart Journal. Dan sembari itu semua listener, terkait dengan informasi yang kami hadirkan pada siang hari ini, kami juga akan menjadikan informasi ini jadi topik perbincangan kita di Smart Journal. Dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Mirza Arianti. Selamat siang Mirza. Selamat siang Emil. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, ini kita siang hari ini memang agak sedikit beda ya di Smart Journal, karena di siang hari ini informasi yang kita hadirkan ini terkait dengan narasumber yang hadir pada siang hari ini ya. Ada Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi MSc dan juga ada Bapak Haji Aminuddin Tarawe PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Emil, ya. Mbak Mirsa yang cantik dan baik hati. Sama dengan ibunya ya. Ibu Kadis juga gitu ya. Alhamdulillah kita mendapatkan narasumber seperti Ibu Puspa yang itu saya senang sekali Mirza, karena setiap kita chat sama ibu itu langsung dijawab. Enggak harus menunggu sampai beberapa jam gitu ya. Pak Aminuddin juga begitu, langsung respon. Itu yang kami suka. Saya kayaknya menunggu ya Bu ya. Tidak. Ya. Ya, ini terkait dengan informasi yang tadi kami hadirkan di program ini, Ibu Kadis, terkait dengan program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan KISAK di Indonesia. Di Makassar sendiri gimana Ibu? Kemarin katanya sudah di launching ya? Iya, jadi Mbak Emil, Mbak Mirsa, selamat ketemu lagi. Saya baru ke Smart senang lagi. Gue, Alhamdulillah. Ya. Selalu senang kalau ke Smart. Alhamdulillah. Ya, jadi program yang kemarin di launching itu sebenarnya diinisiasi awal oleh Bapak Dirjen Dukcapil dengan nama GISA. Jadi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Jadi itu program nasional yang di launching oleh Bapak Dirjen jauh sebelumnya. Nah, program ini kemudian memang menjadi hal yang menarik buat kami dari 514 kabupaten kota, Dukcapil kabupaten kota, karena memang kita harus bergerak bersama secara masif untuk bisa memberikan dokumen kependudukan bagi seluruh rakyat, jadi bagi Indonesia, seluruh penduduk Indonesia, mulai dari bayi sampai lansia atau masyarakat kita dari kalangan orang tua ya. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki dokumen kependudukan, karena itu menjadi hak dari warga negara, hak sipil. Nah, kemudian program yang kemarin di-launching oleh Ibu PLT TPPKK ya, ini sebenarnya inisiasi atau inovasi yang diinisiasi oleh Ibu Kadis Dukcapil Provinsi, Ibu Sukarniati Kondolele, kemudian menggunakan atau bermitra dengan TPPKK Provinsi Sulawesi Selatan. Ini hal yang memang dianggap cukup menarik karena
kita melihat bahwa gerakan Indonesia Sadar Adminduk ini tidak bisa hanya kita Dukcapil itu duduk menunggu masyarakat datang, tetapi memang kita harus lebih masif bergerak jemput bola untuk bisa menyadarkan masyarakat untuk kepemilikan dokumen kependudukan. Bahkan mungkin masyarakat itu terbatas akses atau tidak tahu informasi, maka dengan melalui kehadiran mana gitu ya Bu ya, melalui mana mereka harus mendapatkan data diri mereka. Nah, dengan menggandeng tim penggerak PKK, karena ini kan jaringannya sampai ke bawah, kader-kader PKK itu sampai di tingkat RT RW. Nah, kami berharap besar sebenarnya dengan adanya kemitraan ini bisa lebih memasifkan pemanfaatan ataupun informasi tentang kepemilikan dokumen kependudukan. Jadi KISAD itu Keluarga Indonesia Sadar Adminduk ini luar biasa karena cukup banyak membantu kita untuk bisa mencapai target-target. Jadi kami juga sebenarnya Dinas Dukcapil Kabupaten Kota bahkan provinsi itu diberikan target oleh pemerintah pusat untuk kepemilikan dokumen kependudukan. Jadi itu targetnya sampai berapa lama Ibu? Jadi bukan seperti itu. Ada 9 indikator atau 9 target dan yang itu harus diberikan. tepat sasaran. Ya harus tepat sasaran dan memang ada angka-angkanya. Jadi contoh misalnya kepemilikan KTP elektronik bagi masyarakat kita yang sudah wajib KTP, targetnya pemerintah pusat itu di angka 99,9 bahkan 100%. Artinya bahwa seluruh wajib KTP atau warga yang sudah berumur 17 tahun itu sudah harus punya sebenarnya. Nah, untuk menjangkau ini kami terbatas karena pasukan kami itu tidak sampai di akar rumput. Kita hanya sampai mungkin teman-teman ada yang di desa atau mungkin ada yang di kelurahan atau kecamatan, tapi keterbatasan personil. Betul. Nah, dengan menggandeng teman-teman ataupun dari tim penggerak PKK yang punya jaringan sampai ke akar rumput ini sangat membantu kita juga. Jadi kami Dukcapil juga terbantu, masyarakat lebih-lebih karena mendapatkan haknya sebagai warga negara. Selain KTP elektronik yang harus ditarget jadi ya mungkin 99 atau sampai 100%, apalagi yang jadi target Ibu? Ada beberapa Mbak Emil. Jadi yang pertama KTP elektronik, rekamannya harus sudah 100% lah. 100%. Kalau KTA sendiri masuk program target juga? Kartu identitas anak mungkin. KIA ya? Iya, KIA. Kartu identitas anak target pemerintah pusat itu 35%. 35% dari jumlah anak yang ada terdaftar di sistem informasi kita. Kemudian kepemilikan akte kelahiran untuk anak yang sudah berusia 0 sampai 18 tahun itu sudah harus di angka 96%. Kemudian target lain adalah pemanfaatan data, kemudian akses data dari berbagai SKPD yang menggunakan data Dukcapil. Itu juga salah satu target kami atau indikator kinerja buat kami, sehingga ukuran-ukuran atau leveling atau grade dari setiap Dukcapil kabupaten kota itu ketahuan kinerjanya sampai di mana. Seperti itu Bu ya. Iya, betul. Oke, jadi memang program yang kerjasama dengan tim penggerak PKK ini memang diharapkan supaya tepat sasaran ya. Betul. Ke masyarakat yang biasanya dengan alasan tertentu mereka tidak sampai harus ke Dukcapil sehingga mereka tidak punya kelengkapan pribadi. Betul. Oke, terkait dengan kelengkapan pribadi ya atau data pribadi dari setiap masyarakat atau warga Indonesia sendiri, ini kan akhirnya juga ke pengurusan menyasar ke tahun ajaran baru, Ibu. Itu salah satu ya. Akses ini pendidikan ya, Bu ya. Betul, akses pendidikan. Ya. Nah, ini seperti apa, Bu? Apalagi sekarang ya untuk persiapan menjelang masuk sekolah ya. Ini biasanya ibu-ibu sudah kerasa kerusuk gitu ya. Ini gimana nih pengurusannya? Nah, ini ada yang sampai saya mau buat dulu kakak atau apa gitu ya supaya bisa masuk di sekolah yang jadi favorit orang tuanya atau anaknya. Penyakit masyarakat atau orang tua siswa setiap tahun. Iya, ini memang terjadi setiap tahun ya Bu ya, setiap penerimaan murid baru. Jadi terasanya itu sejak di bulan-bulan 2 ya, kemarin itu sudah mulai ribut itu karena ternyata jadi gini, yang tadi saya sampaikan bahwa akses data
atau pemanfaatan data Dukcapil. Salah satu yang sudah memanfaatkan data Dukcapil itu adalah Kementerian Pendidikan. Dan itu disinkronisasi dengan data Dapodik ya, data pokok pendidikan yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan yang tersebar di seluruh sekolah. Nah, memang ternyata dari hasil pantauan kami itu ternyata memang banyak sekali data-data siswa kita itu tidak sinkron antara data yang terdaftar di dalam sistem informasi administrasi kependudukan dengan data-data yang dimasukkan di dalam Dapodik. Jadi itulah yang kemudian banyak terjadi antrian di kantor kami untuk melakukan sinkronisasi data karena di Dapodik sendiri kalau ada, jangankan ada huruf yang berbeda, Mbak Emil, Mbak Mirsa, titik saja berbeda itu sudah ditolak. Jadi memang kami juga berharap sebenarnya orang tua siswa dari awal itu melakukan sinkronisasi data atau penunggalan data atau penyamaan. Betul-betul menyamakan dari datanya sejak awal. Jadi misalnya yang banyak terjadi itu nama anak misalnya ada yang berbeda huruf, ada yang misalnya contoh ada yang Muhammad, ada yang titik, ada yang M. Itu jauh sekali bedanya dan sangat berpengaruh di dalam Dapodik karena memang kita satu karakter saja berbeda itu luar biasa pengaruhnya karena kan jumlah penduduk kita 279 juta. Itu semua by name by address. Saya kira itu hal-hal yang banyak terjadi termasuk sebenarnya nama orang tua yang tadinya misalnya pakai title ya atau pakai gelar ternyata di siak kami tidak. Itu juga yang banyak tidak sinkron di data Dapodik. Nah, kalaupun mereka maksudnya dari Dukcapil ya mendapatkan data seperti itu sampai berapa lama sih prosesnya supaya bisa sinkron, Ibu? Jadi begini, data yang ditarik oleh Kementerian Pendidikan untuk dijadikan sinkronisasi data Dapodik itu diambil per semester. Jadi dia namanya DWH, data warehouse yang ditarik dari server Dukcapil Pusat. Kemudian kalau dia tidak sinkron, jadi setiap per semester itu ditarik. Nah, kalau terjadi perubahan data di antara itu memang yang tidak tercatat di server. Maka jalan solusi atau alternatifnya adalah memang yang bersangkutan harus melaporkan ke Dukcapil untuk kemudian kami lakukan konsolidasi manual namanya. Jadi harus dilaporkan secara manual ke pusat, nanti pusat yang teruskan ke DWH untuk masuk ke datanya Dapodik. Dan itu makan waktu 3x24 jam karena bukan cuma Kota Makassar, 514 kabupaten kota dengan persoalan yang sama itu yang dilakukan bersamaan ya. Iya. Baik. Itu merupakan salah satu hal ataupun masalah yang banyak dikeluhkan oleh para orang tua ya, Bu ya. Dan hampir tiap tahun ya, Bu ya. Oh, tiap tahun ini. Dan tadi yang disebut Mbak Emil itu perpindahan. Ini juga ternyata modus dari orang tua ya. Karena sekarang kebijakannya adalah penerimaan siswa itu berdasarkan sonasi. Jadi kuotanya itu cukup besar. Kalau saya tidak salah nanti Bapak dari Dewan Pendidikan, kalau saya tidak salah tahun ini 75%. 75% nah, itu besar sekali itu jumlah kuotanya sehingga masyarakat itu berusaha dengan berbagai cara orang tua siswa untuk bisa memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Itu kan sebenarnya hanya yang memberikan brand bahwa ini sekolah favorit, ini bukan favorit. Dan kelihatan memang itu pergerakan dari perpindahan. Nah, di satu sisi tidak ada aturan di Dukcapil yang melarang orang berpindah-pindah. Kalau misalnya dia anak-anak itu berdasarkan persetujuan dari orang tua siswa. Hanya yang menjadi catatan dan saya mungkin di luar dari ranah saya sebagai Dukcapil. Yang banyak menjadi catatan adalah masyarakat ini modus pindah, kemudian dia misalnya pindahnya tahun ini domisili di bulan Juni, pindah domisili tahun Juni misalnya 2021. Tercatat karena di sistem kami itu histori pindahnya itu jelas. Ini kapan pindah kemana, terus sudah itu pindah lagi itu tercatat. Nah, ternyata setelah dilaporkan ke sekolah dia mohon maaf banyak kami temukan dia memalsukan dokumen kakaknya dengan tanggal
mundur tahun 2020. 2020. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kami tidak bisa tolerir karena sesuai data kami buka sistem. Peluangnya di situ, Ibu. Peluangnya biasa di peluangnya situ. Iya, situ, berarti ekstra kerja juga nih ya dari Dukcapil ketika pada saat tahun ajaran baru karena beberapa hal yang sudah didapatkan seperti itu ya Bu ya. Bahkan kami salah satu tim yang dilibatkan oleh Ombudsman tahun lalu untuk melakukan verifikasi data dari siswa di beberapa sekolah yang dicurigai masuk dengan melakukan perubahan data. Baik, kita masih lanjut lagi ya perbincangannya ya. Dan kita beralih ke Pak Aminuddin Tarawi. Tadi seperti diinformasikan oleh Ibu Puspa tadi bahwa salah satu hal yang memang ini sangat penting ya yang dilakukan oleh para orang tua itu melengkapi kelengkapan data diri mereka ya, dan ini menjadi salah satu persyaratan ya untuk masuk sekolah, apalagi untuk memilih jalur ataupun jalur sonasi ya. Ini ada beberapa pilihan begitu ya Pak ya. Untuk masuk gitu ya. Iya, ada jalur beberapa. sonasi, kemudian ada jalur mandiri, jalur prestasi ya. Pak, kalau semuanya untuk rekomendasi dari Dewan Pendidikan sendiri untuk jelang PPDB 2021 ini seperti apa Pak? Ya, makasih Mbak Emil ya, Mbak Emil sama Mbak Mirza. Ya. Mbak Mirza, saya mungkin mulai dari sejarahnya, sejarahnya PPDB online di Makassar. Iya, boleh. Itu digagas pada tahun 2014, semasa saya masih di Dinas Pendidikan. Iya Pak. Ya. Jadi waktu itu kami berpikir kenapa kok setiap tahun terjadi masalah di baik itu di SMA maupun di SMP waktu itu, termasuk SMK. Iya ya. Nah, ternyata persoalan di PPDB. Apa sebabnya? Ada yang mau masuk lewat jendela, ada yang mau masuk pintu yang sebenarnya, ada yang mau masuk mungkin lewat apa ya? Kalau istilahnya Bu Puspa dulu lewat koseng, lewat apa ya? Dari plafon. Lewat plafon. Waktu beliau itu pernah dia bilang mau lewat plafon saja. Saya baru dengar lagi tuh lewat plafon. Iya. Yang biasanya kan lewat jendela. Pokoknya segala macam. Kalau jendela gitu masih boleh Bu, masih agak luas lah boleh. Tapi ini plafon ya. Nah, jadi waktu itu saya menyampaikan ke kepala dinas. Saya bilang gini Pak, kita mencoba di Makassar yang disebut dengan PPDB online. Bagaimana caranya? Sudah, kita buat dulu perwalinya. Aturannya dulu yang kita buat. Kemudian setelah aturannya kita buat aplikasi, kemudian kita jalankan. Nah, alhamdulillah pada saat itu berjalan. Nah, kita gagaslah apa yang kita sebut dengan jalur waktu itu. Itu kita tahun buat, berapa Pak? Tahun 2014. Jadi ada yang namanya jalur prasejahtera. Itu yang kami utamakan dulu. Meskipun jumlahnya kecil waktu itu hanya 5%. Kemudian ada jalur difabel. Itu yang kita dahulukan. Kemudian masuk jalur prestasi. Kemudian ada yang kami sebut dengan jalur domisili. Domisili. Kenapa domisili? Karena waktu itu ada keluhan dari masyarakat yang sempat kami terima pada saat kami lakukan studi kelayakan di masyarakat, bahwa saya kok di samping sekolah SMP ini atau SMA ini, saya tidak diterima sekolah di sekolah itu. Padahal saya hanya selangkah. Sisanya berang aja. Kenapa kok tidak diterima? Terus berkembang gitu. Cuma memang setelah berlangsung muncul Kemendikbud memberikan informasi ke semua kabupaten kota untuk melakukan PPDB secara online. Dan kalau nggak salah 3 tahun lalu itu keluar. Kemudian yang domisili tadi yang kami berlakukan di Makassar itu disebutnya dengan zonasi. Zonasi. Ya, zonasi. Dapat respon juga dari pusat ya. Alhamdulillah, kita artinya gagasan yang kita buat dulu itu bisa dapat respon meskipun beberapa tahun kemudian. Kalau nggak salah hampir 7 atau 8 tahun baru bisa direspon baik oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian ada yang menarik memang di domisili ini di tahun terakhir. Kalau dulu domisilinya tidak terlalu dipermasalahkan karena kami
menggunakan jarak. Jarak kalau berapa meter rumah ke sekolah gitu ya. Itu kita terima. Nah, itu yang paling didahulukan. Menariknya lagi kalau ada satu yang paling menarik lagi yang namanya jalur prasejahtera. Ya. Ya, ini tiba-tiba banyak yang miskin ya Bu ya. Iya. Afirmasi sekarang namanya. Minta ke dinsos ya. Diperhalus. Tiba-tiba jadi. Ya saya sebutnya dulu prasejahtera tapi dirubah sekarang jadi afirmasi. Oh afirmasi ya. Banyak yang minta surat keterangan ya. Dilakukan itu ada yang menarik Bu. Saya pernah ditelepon. Salah satu orang tua murid yang berada di daerah domisili itu. Dia prasejahtera. Kemudian dia telepon saya, Pak terima kasih. Loh kok terima kasih sama saya? Saya kan bukan kepala sekolah, bukan siapa. Saya bukan guru. Kenapa? Dia bilang karena dibukanya jalur prasejahtera itu saya bisa masuk ke SMA Negeri 1 Makassar. Alhamdulillah saya bilang. Ini membuka peluang, termasuk SMA 17 yang saat itu sangat favorit sekali dan susah orang masuk. Tetapi anak-anak yang prasejahtera bisa masuk ke sana. Nah ini sebenarnya jadi PPDB online ini kita berusaha sebenarnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat Kota Makassar untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, itu. Berarti tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit gitu ya, karena semua pun bisa. Saat ini tidak ada lagi. Jadi setelah rata, Pak, ya? Mungkin Mbak Emin sama Mbak Misa ingat enggak di beberapa tahun yang lalu ada yang disebut dengan sekolah RSBI. Rintisan sekolah berstandar internasional. Ya, kalau di Makassar itu SMP-nya misalnya SMP 6. Kemudian ada SMP 12. Nah, apa sih keunggulannya? Kita lihat nanti. Kemudian kami juga gagas. Sebenarnya kita mau buat di Makassar itu semua SMP 6. Semua SMP di Kota Makassar menjadi SMP 6. Artinya apa? Semua mutunya kualitas mutu dari pendidikan SMP itu harus sama semua. Sekolah apakah lain. dia ada di Tamalate ataukah di Biringkanaya ataukah dia ada di pulau harus sama. Tidak boleh ada yang berbeda. Harus sama kualitasnya. Bagaimana itu? Harus dipacu. Alhamdulillah tahun ini kalau kita melihat visi misi dari Bapak Wali Kota di misi pertama itu semua anak harus sekolah. Apa sasarannya di situ? Beliau Bapak Wali Kota itu mau kalau semua anak-anak di Makassar tidak ada lagi anak-anak yang menganggur, tidak ada lagi anak-anak pada jam sekolah nanti pada saat PTM nanti yang ada di jalan-jalan atau tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran gitu. Semua harus bersekolah. Semua harus menikmati mulai dari kalau di kota itu kita punya kewajiban sampai di tingkat SMP. Nah, itu yang keinginannya Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota juga mau semua sekolah itu kualitasnya sama, persis sama dengan apa yang digagas yang beberapa tahun lalu dan ini sudah diperkuat lagi oleh Bapak Wali Kota bahwa harus sama, semua pendidikan harus sama. Tidak ada lagi sekolah unggulan, tidak ada lagi unggulan. RSBI, semuanya sama ya. Iya betul. Bahkan beliau akan mencap di beberapa sekolah nanti itu ada yang beliau sebut nanti ada namanya apa smart class. Smart class. Bagaimana smart class itu? Itu harus diterjemahkan oleh kepala sekolah nanti dan seperti guru-guru yang ada gitu seperti apa ya smart class itu. Ada indikator-indikator nanti yang dibuatkan. Itu. Nah, untuk tahun ini kalau kita melihat dari juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar, itu jumlah sekolah yang ada di Makassar khusus untuk SD yang menjadi incaran tadi yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi, itu 324 sekolah SD. 324 SD negeri Bu ya. Negeri. Karena ini menjadi sasaran sebenarnya masyarakat. Kemudian ada 55 SMP negeri. Ini tidak sebanding Pak nanti kalau pas lulus, kalau kita lihat jumlah peserta didik tamatan dari SD dengan jumlah SMP yang bakal menerima nanti itu memang tidak sebanding. Tetapi saya percaya bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang bisa menerima kok. Ada sekolah-sekolah swasta. Kalau kita lihat perbandingan sekolah swasta SMP negeri dengan SMP swasta, jumlah sekolah swasta? SMP negeri itu kurang lebih 200-an.
SMP di Kota Makassar. 55 itu diantaranya adalah SMP negeri. Artinya ada sekitar 145, 150 swasta. Nah, kalau dilihat jumlah, kalau tahun lalu saja ada 23.000 siswa tamatan SD. Kemudian ditampung oleh SMP itu SMP negeri ya. Hanya 11.000. Berarti ada kurang lebih 12.000 yang belum mendapat sekolah. Tetapi harus kita ingat bahwa masih banyak sekolah swasta, banyak pesantren di Makassar, banyak madrasah, baik itu madrasah madrasah sanawiyah negeri maupun madrasah sanawiyah swasta, itu juga masih menampung semua. Artinya apa? Kita berharap semua nanti anak-anak itu tidak ada lagi yang tamat SD harus langsung bersekolah di SMP. Ada yang menarik tahun ini. Bapak Wali Kota itu menggagas sebuah idea yang beliau sebut dengan pendidikan terintegrasi 9 tahun. Ini lagi kita coba untuk membuat pendidikan dasar ini yang terintegrasi menjadi 9 tahun. Artinya beliau mau di satu lokasi, taruhlah misalnya kita contohkan SD yang paling keren di sini SD Mangkurat. SD Mangkurat itu ada 5 sekolah. Hampir rata-rata di setiap jenjang kelasnya itu ada 2 jenjang kelas. Ada kelas misalnya kelas 1A, ada 1B. Berarti kalau kita hitung-hitung dari 5 sekolah yang ada di SD Mangkurat itu, SD Mangkurat 1 dengan SD Mangkurat 5, satu jenjang itu ada 10 tingkatan. Ada 10 kelas, ada 10 rombongan belajar. Nah, beliau mau nanti bagaimana anak-anak yang di SD seperti misalnya SD Mangkurat, kita buatkan SMP saja di situ, anak-anak tidak perlu lagi mendaftar kemana-mana. Jadi ini yang dimaksud ya, pendidikan terintegrasi ya. Betul. Jadi kelas 6 nanti langsung masuk kelas 7, masuk SMP-nya. Nah, cuma nanti tentu ada hal-hal yang harus diperbaiki nanti seperti manajemennya nanti harus diatur di situ. Nah, itu yang berbeda ya dari program pemerintah pusat, bahwa pendidikan itu memang harus wajib 9 tahun. Dengan program dari wali kota kita pendidikan terintegrasi 9 tahun itu ya. Ya, sudah yang sinkron membedakan ini. Sudah sinkron antara program Bapak Wali Kota dengan program pemerintah pusat. Bahkan wajib belajar 9 tahun. Bahkan wajib belajar 9 tahun yang digagas oleh Bapak Wali Kota ini udah lebih mendekatkan ke kesuksesan wajib belajar pendidikan 9 tahun ini. Karena ukurannya sebenarnya itu ada yang disebut dengan angka partisipasi murni. Kalau sudah 100 itu angka partisipasi murni, berarti itu sudah sukses pendidikan wajib belajar pendidikan 9 tahun itu. Tapi ini baru program dari Makassar ya untuk pendidikan terintegrasinya ini, atau sudah menasional? Sebenarnya untuk sekolah-sekolah negeri saya melihat belum banyak, bahkan belum ada. Yang ada itu sekolah swasta. Beberapa sekolah swasta itu langsung mengintegrasikan. Dan itu saya kira pembelajaran menarik dari sekolah swasta. Kita harus belajar juga bagaimana mengintegrasikan itu. Dari negerinya ya. Ini menarik sebenarnya. Saya bahkan meminta teman-teman Dewan Pendidikan, kita cari sekolah yang memang sukses di situ, kita benchmark ke sana, kemudian itu nanti menjadi masukan kita ke Bapak Wali Kota. Sekolah percontohan kira-kira indikatornya seperti apa, bagaimana cara melakukan, dan bagaimana menyelesaikan itu supaya pendidikan terintegrasi. Tapi perencanaan ini akan bisa nanti terwujud mengingat beberapa sekolah kan tidak memenuhi kapasitas untuk tempatnya. Ya, setuju. Saya kira memang tidak semua nanti. Tempat fasilitas karena ini bahkan ada beberapa sekolah yang terbatas ya. Baru-baru ini beberapa hari lalu, minggu lalu itu kita lakukan rakor pendidikan. Digagas oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar bersama Bapak Wali Kota. Kemudian Dewan Pendidikan melaksanakan. Ada 3 hal sebenarnya yang kita gagas di situ. Apa itu Pak? Inilah yang beliau sebut dengan revolusi pendidikan. Yang pertama itu pendidikan dasar terintegrasi 9 tahun. Yang kedua yang beliau sebut dengan hibridisasi pendidikan. Kemudian yang ketiga itu outing class. Outing class. Kelas luar ya. Baik. Belajar luar ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan kita. Kita break dulu Pak. Kita break dulu untuk sesaat ya. Baik, Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.